Pertarungan antara Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura di ajang AI Cup Division 1 sangat menarik perhatian para pecatur dunia. Boleh dikata inilah pecatur-pecatur terbaik di planet bumi saat ini beradu kekuatan. Kali ini kita lihat bagaimana Magnus Carlsen berhasil melumat Nakamura dalam pembukaan Kings Indian. Oke, mari kita saksikan. Magnus Carlsen yang memegang putih memulai dengan kuda F3, Hikaru Nakamura membalas kuda F6, lalu C4 dan D6. Di sini Magnus mengembangkan kuda ke C3, dibalas G6 dan E4. Gajah G7, Magnus Carlsen mendorong pion D4, sehingga di sini terlihat trio pion yang sangat menguasai pusat. Setelah Nakamura rokade, di sini Carlsen mengembangkan gajah ke E2. Pada posisi ini, langkah paling populer dari hitam adalah pion E5 dengan ide mengimbangi pusat, tapi Nakamura memilih langkah lain dengan menempatkan kuda ke A6 dengan tujuan ke petak C5 dengan menunggu saat yang tepat. Oke, setelah putih rokade, baru kemudian hitam mendorong pion E5. Ini mengusik pion pusat putih untuk meninggalkan kontrol atas petak C5 sehingga kuda hitam dapat ke sana. Putih membalas gajah E3. Langkah ini tetap mempertahankan ketegangan di pusat. Langkah ini memancing hitam untuk melompat kudanya untuk menyerang gajah, sehingga gajah berpindah ke G5 yang balik mengancam menteri. Setelah menteri bergeser, terjadi pertukaran pion di pusat. Setelah pertukaran pion, ada lubang besar di D4 di mana kuda hitam dapat ke sana. Jika kuda hitam ini dapat melompat secara ajaib ke peta ini, maka ini akan sangat indah, walaupun itu tidak cukup mudah. Oke, Carlsen melanjutkan menteri C1, mendukung gajah untuk rencana selanjutnya mengadu ke H6 dengan terlebih dahulu mengusir kuda hitam dengan pion H3. Di sini Nakamura langsung mengusir gajah dengan pion sehingga memaksa gajah mundur. Dilanjut raja ke H7 yang memperkuat pion H6, membuka diagonal gajah yang menyerang kuda, yang akan mengakibatkan struktur pion hitam menjadi rusak. Bila kuda makan pion, maka kuda ke D5, menteri menyerang kuda, dan kuda putih menyerang pion hitam C7 akan membuat posisi putih di atas angin. Oleh karena itu hitam di sini memainkan C6. Langkah sederhana tapi cukup solid, menutup file C, membuka peta untuk kuda, mengontrol petak B5 dan D5, sehingga sulit bagi putih untuk maju menyerang. Tapi masalahnya sekarang petak D6 menjadi lemah. Oke, Carlsen melanjutkan gajah makan kuda, pion makan, dan ini jelas sekarang menjadikan posisi pion ini terlihat sangat lemah dan rentan, tidak solid. Carlsen mendorong pion H3 menekan kuda, kuda mundur, dan oke, sekarang mari kita lihat. Mari kita analisa. Hitam memiliki kelemahan di petak D6. Jika putih dapat menempatkan perwiranya ke sana, misalnya kuda yang diawali dengan gajah berpindah, lalu kuda ke D2, C4 dan G6, maka ini akan terlihat indah, akan sulit untuk dihentikan. Putih juga bisa merencanakan benteng ke petak D6. Oke, dan sekarang benteng dimainkan ke tengah, masuk ke dalam permainan menteri E7, dan setelah gajah E3, Nakamura memundurkan kudanya ke E8 yang mencegah benteng putih masuk ke petak D6. Tapi kuda berada di baris belakang sungguh membuat posisi hitam menjadi sangat pasif. Carlsen menteri C2 mengkoneksikan kedua bentengnya dan strategi menteri yang menguasai diagonal ini. F5. Ini adalah permainan balasan dari Nakamura. Putih harus mewaspadai serangan balik hitam dengan benteng dan gajah ini. Benteng menyerang kuda dan gajah menyerang pion H3. Lalu apa balasan dari Carlsen akan serangan balik ini? Dan ini sebuah langkah kritis dari putih, langkah instruktif. Di sini Carlsen pion makan pion. Apabila hitam bermain gajah makan pion, maka menteri keempat sebuah langkah bagus. Apabila sekarang hitam memainkan kombinasi gajah makan pion, setelah pion mengambil dan benteng merebut kuda, maka putih memiliki langkah antisipasi yang indah dengan menteri makan pion C6 yang akan menggarpu benteng. Benteng yang terbelah seringkali terlihat sangat lemah. Ini akan menggagalkan serangan hitam.
Oke, kita kembali. Oleh karena itu hitam di sini pion makan pion. Kerugian untuk hitam menjadikan bentengnya menjadi pasif dan tertutup untuk sebuah serangan di file F. Benteng E1 sebuah langkah tenang tapi indah dan menghanyutkan. Benteng secara tidak langsung menyorot pada menteri hitam. Langkah ini direspon Nakamura dengan menggeser menterinya. Benteng A ke D1, dan inilah perwira terakhir yang diaktifkan Carlsen. Setelah ini tinggal menunggu waktu bagi Magnus Carlsen untuk meledakkan pusat. Benteng G8 mengharapkan serangan di file G. Kuda ke E2, sebuah lompatan indah dari kuda ini. Inilah awal perjalanan kuda ini yang beralih ke sayap raja, di mana kuda bisa ke G3 lalu ke H5. Oke, Nakamura bermain gajah E6 dan kuda tetap konsisten menuju ke G3. Raja H8, kuda H4 menyerang 3 kali pion hitam F5, dan ini memaksa benteng hitam kembali ke F8 menambah kawalan. Sekarang bagaimana putih menambah tekanan pada pion ini? Kali ini putih membuat langkah yang luar biasa, wonderful. Carlsen memainkan dengan sangat keren. Gajah D2. Gajah ini akan segera berpindah ke C3 hanya untuk menyerang pion E5, dan ini mungkin akan memancing hitam mendorong pion ke E4. Setelah gajah ke C3 dan raja ke H7, maka putih akan melakukan pengorbanan kuda yang indah. Setelah pion makan, menteri akan merebut kembali. Menteri skak sambil mengancam gajah. Setelah gajah menutup, maka kuda akan makan gajah. Menteri makan, dan sekali lagi langkah indah benteng D7, maka putih akan mendapatkan serangan yang sangat kuat. Oke, kita kembali ke permainan. Sehingga di partai aslinya hitam memainkan F4, tapi ini jelas memberikan keuntungan untuk putih yang terbuka diagonal menterinya. Sehingga di sini putih dapat memainkan langkah kuda G6 skak. Kuda dapat menyusup akibat mendapat pengawalan dari menteri yang memperoleh diagonal dari majunya pion hitam. Oke, setelah raja G8, kuda lain ke H5. Kuda mengancam bertukar dengan gajah. Nakamura menolak pertukaran dengan gajah mundur. Baru kuda mengambil benteng. Raja mengambil G4, pion mengambil peta F5. Sehingga di sini Nakamura mengambil dengan N pasan. Tapi ini membuka diagonal gajah putih, sehingga gajah putih dapat makan pion. Raja bergeser, baru kuda mundur sambil makan pion. Gajah makan pion A2. Sekarang gajah ini mengancam ke B3, sehingga Magnus memindahkan menteri ke E4. Gajah hitam terus mengejar menteri. Menteri ke G4 skak. Raja H7, menteri H4 mengancam discover skak, sehingga raja hitam memutuskan kembali mundur. Sekarang permainan di bawah kendali penuh Magnus Carlsen. Kuda E4, menteri F5, benteng D3. Benteng ikut serta dalam serangan mengancam ke G3, sehingga di sini kuda G7 dimainkan di sini. Kuda F6 skak, raja F7, kuda pukul gajah, tapi menteri hitam balik mengambil benteng. Menteri putih masuk skak. Bila raja ke G8, maka kuda akan melakukan skak mat. Nakamura raja G6, menteri kembali skak. Langkah skak yang cerdas. Perhatikan menteri melakukan skak dengan posisi segaris dengan menteri hitam. Apabila raja hitam salah langkah, maka akan berakibat discover skak yang merebut menteri. Oleh karena itu raja melangkah kembali ke F7, menteri kembali skak, dan di posisi ini Nakamura menyerah. Apabila partai dilanjut, misalnya raja F8, maka menteri skak, raja G8, dan kuda mengakhiri dengan skak mat. Atau jika raja ke G8, maka kuda ke E7 skak sambil mendapatkan menteri. Atau jika raja ke G6, kuda tetap skak mat sambil mendapatkan menteri. Sebuah permainan yang sangat instruktif. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya benteng D7. Apabila menteri makan, maka menteri makan kuda. Apabila gajah menutup, maka gajah putih ke D4. Apabila gajah makan menteri, maka gajah makan gajah skak mat. Atau jika menteri makan pion,
maka menteri makan, gajah makan gajah, dan pion merebut kembali. Putih akan menang material. Oke, sekarang kita masuk ke sesi asah otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asah otak ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.